Zhu Xingzi dan Xiao Yan memisahkan diri garis emas Yingxian besar dari udara, memukul mundur semua prajurit Taixu. Tapi di saat yang sama, segel hitam meraung di udara dan bertabrakan dengan jari bintang Xiao Yan. Setiap serangan yang dilakukan oleh Xiao Yan ditahan oleh para prajurit Taixu ini. Xiao Yan tidak dapat menyerang meskipun dia memiliki kekuatan saat ini. Niat kelompok Taixu ini sangat jelas, mereka ingin menggunakan cara ini untuk menguras habis energi Xiao Yan, dan akhirnya mengepung dan menekannya. Jika Anda terus menunda, saya akan memberi Anda serangan yang kuat. Xiao Yan meletakkan tangannya di dadanya, dan api 3 warna melonjak. Kekuatan abadi emas meningkatkan kekuatan hati api ke tingkat tertinggi. Namun, sekarang para prajurit Taixu menyerang dengan panik hanya bisa mengandalkannya. Terus menghindar untuk menciptakan waktu untuk diri sendiri. Dengan banyaknya prajurit Taixu saat ini, hanya serangan Buddha 3 warna Angry Lotus yang dapat mencapai hasil terbaik. Hanya dengan menghapusnya dalam jumlah besar, Dewa Abadi Taixu dapat muncul. Sambil menghindar, Xiao Yan bahkan menggunakan penglihatan dan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi sekelilingnya. Namun yang aneh adalah nafas abadi para dewa ini terkadang sangat aneh. Itu sedikit berbeda dari Taixu yang diketahui Xiao Yan sebelumnya. Ada lebih banyak cara. Xiao Yan merasa metodenya menjadi lebih aneh, dan bahkan tidak terlihat seperti metode Taixu. Teratai kemarahan Buddha 3 warna mengembun dalam sekejap mata. Melihat prajurit Taixu ini datang seperti air pasang, Xiao Yan mengangkat tangannya dan dengan lembut mengirimkan teratai api. Berputar perlahan di kehampaan, setelah Fei Chu menahan serangan telapak tangan Xiao Yan, ia menghadapi badai dengan kecepatan yang sangat cepat dan naik hingga ratusan kaki. Jiangzu diselimuti. Mengikuti teriakan Xiao Yan, teratai api 3 warna bermekaran, menghancurkan semua yang ada di dalam api menjadi bubuk. Ledakan ini hampir memusnahkan sebagian besar prajurit Taixu. Jumlah pastinya tidak dapat diperkirakan, tetapi apakah ini benar-benar efektif? Ketika Xiao Yan menatap para prajurit Taixu yang terus mengalir keluar dari Dewa Kekosongan, dia tersenyum pahit. Berapa banyak prajurit Taixu saat ini yang mati, tapi mereka tidak bisa membunuh mereka semua. Sama seperti kecoa, jumlahnya juga menjijikkan. Setelah ledakan ini, sosok Xiao Yan mundur, dan tidak ada formasi batasan. Secara logika, selama Xiao Yan ingin menyingkirkan Taixu ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Xiao Yan sedikit mengernyit, terutama karena Dewa Abadi ini masih tersembunyi di antara mereka dan belum muncul. Dengan akumulasi dan kilatan seperti benang, Xiao Yan mampu bergerak cepat di dalam lautan hampa. Selain duri guntur, anti-inflamasi dan gerakan virtual. Meskipun jiwa ungu bukanlah asal mula jiwa yang utuh, ia masih memungkinkan Xiao Yan untuk pindah. Setelah menyadari situasinya aneh, Xiao Yan tidak ragu-ragu lagi, segera melangkah keluar dan segera mundur. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak mengejarku? Setelah Xiao Yan meninggalkan medan perang, dia melihat ke belakang dan bahkan melambat untuk menemukan bahwa Taixu tidak mengejarnya. Taixu melakukan penyergapan, mengapa dia tidak mengejarnya? Ini sungguh tidak masuk akal. Kemudian Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu, dan segera membuka tinjunya dan menuju ke arah jalan Dewa Kuno. Karena dia merasa ada yang tidak beres, bahkan membuatnya merasa aneh. Bahkan seperti fantasi. Mata anjing hanyalah ilusi. Kamu yang telah membunuh 1000 pedang telah membunuh begitu banyak orang, bagaimana mungkin batasan dalam ilusi telah dilanggar, dan tidak ada batasan dalam ilusi. Gouyan lalu berkata dengan marah, sepertinya masih marah dengan Xiao Yan sebelumnya, aku mengatakan bahwa kamu, yang dapat membunuh 1000 pedang,
tidak dapat sepenuhnya mengabaikan perasaanku dan hanya menangkapku dan dengan paksa melanggar batasan, aku yang hidup, bukan hartamu. Jika bukan demi persahabatan, aku ingin sekali kabur. Xiao Yanzi tidak punya waktu untuk memperhatikan Gou Yan, pikirannya berpacu di benaknya, memikirkan tentang Taiksu. Apa alasan rangkaian perilaku aneh ini? Xiao Yan mulai melewati kehampaan dengan kecepatan tinggi, tetapi perasaan bahwa ada sesuatu yang salah menjadi semakin kuat saat dia bergerak maju. Karena lautan kehampaan di sekelilingnya terasa aneh bagi Xiao Yan. Dia segera menarik mata anjing itu dari lengan bajunya, dengan ekspresi serius. Apakah Anda yakin tidak ada batasan di sekitar Anda? Melihat perubahan senyuman di wajahnya, anjing itu tidak berani berkata apa-apa, cahaya biru langsung keluar dari matanya, dan dia dengan hati-hati mengamati area sekitarnya. Cahaya biru yang menyapu mata anjing, itu jarang terjadi dan tampak ragu-ragu. Seharusnya tidak ada batasan apapun, tetapi apakah Anda menyadarinya? Tampaknya fluktuasi lautan hampa terasa aneh di sini. Dibutuhkan batasan yang sangat besar untuk mengubah seluruh lautan kehampaan. Kecuali Tuan Gou dan saya, tidak mungkin orang lain membuat batasan yang mengejutkan seperti itu. Saat Gou Yansu mengatakan ini, Xiao Yan berhenti dan melihat ketiadaan di sekitarnya. Ia telah terbang di lautan ketiadaan selama beberapa waktu. Alam dewa kuno seharusnya berada di dekatnya. Mungkinkah aku dikirim ke kehampaan lain? Lalu kenapa saya bisa merasakan keberadaan jiwa klon dewa lagi? Dengan kerutan di bahunya, Xiao Yan hanya bisa terus bergerak maju di lautan kehampaan ini. Temukan lokasi dunia dewa kuno. Meskipun alam dewa kuno bisa bergerak, kecepatan gerakannya sangat lambat. Tapi Lilan berkata disinilah alam dewa kuno berada. Namun Xiao Yan terus mencari tetapi tidak pernah menemukan keberadaan alam dewa kuno. Xiao Yan terus menggunakan kecepatan tinjunya untuk menemukan sungai Xingchen terdekat untuk meminjam ruang. Sampai dia menemukan bintang, Xiao Yan memasukinya. Ditumbuhi tanaman hijau dan penuh vitalitas. Xiao Yan segera menyebarkan kekuatan jiwanya, berusaha mencari orang terkuat di bintang ini, yang membuat mata Xiao Yan mengecil. Bahkan lebih terkejut lagi. Tidak ada seorang praktisi pun di planet ini. Semangat juang di sini memang tipis, namun tidak mungkin semua orang di sini memiliki energi yang lemah. Ia segera mencari kota dan memasukinya yang penuh dengan orang dan sangat makmur. Tapi satu-satunya hal adalah seluruh kota ini penuh dengan manusia. Tidak mungkin yang terjadi di sini bukan sensi. Wajah Xiao Yan menjadi semakin jelek setelah meninggalkan tempat ini, dia mencari beberapa bintang satu demi satu. Sepertinya dia satu-satunya yang tersisa. Saat bertarung melawan Taiksu itu, Xiao Yan tidak menyadari ada yang aneh, sebaliknya, dia sepertinya memasuki dunia lain setelah dievakuasi. Mungkinkah ini jebakan sebenarnya yang dibuat oleh orang-orang Taiksu itu? Jika itu bukan ilusi terlarang, maka anti-inflamasi ada di ruang dan dunia tertentu tetapi tidak bisa dipastikan. Apakah ini masih merupakan aliran suci? Ada yang aneh di sini pada Sakyan Dao, namun sebenarnya tetap harus kita ulas. Hanya saja terletak di sub-ruang. Ruang seperti itu umumnya membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk dibangun. Saat Xiao Yan bingung, mata anjing muncul dari lengan jubahnya, melihat sekeliling dan berkata, "Bagaimana cara pergi? Sulit untuk menemukan kekurangan di ruang ini. Dilihat dari ukuran ruangannya yang sangat besar, sehingga mencarinya pasti akan sangat sulit." Gou Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, "Haha, memasuki dunia Sulaman Yi saya adalah keabadian dewa. Selama aku tidak membannya, dia akan terjebak di dalamnya selamanya.